kegiatan. Mestinya kita mulai jam 8 tepat. Saya kira yang tidak ikut, ya berarti dia tidak akan punya nilai bimbingan pretest praktikum. Eh, Baiklah, nanti adik-adik ini ada, sebelum saya memberikan materi mengenai praktikum satu patologi klinik, kita akan ada pretest dulu ya. Saya harap adik-adik semua sudah membaca penuntunnya, sudah praktikum karena soalnya ya tidak akan jauh dari penuntunnya itu juga sih. Ya, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat screen saya? Iya dok, lihat dok. Oke, oke kita mulai bentar ya. Nah, ini nanti ada Google Form di link slide berikutnya ini. Nanti diisi nama, NIM, serta kelas. Soal pretest itu ada 10 MCQ. Setiap satu soal itu waktunya lebih kurang 40 sampai 45 detik. Google Form hanya bisa disubmit sebanyak satu kali. Kemudian yang sah yang dikumpulkan sebelum waktu pretest berakhir. Nilai pretest ini nanti akan masuk dalam akumulasi nilai akhir ujian. Nah, ini eh, itunya, link Google Form-nya. Silakan diketik dulu nama, NIM ya, kemudian kelas apa. Udah bisa semua masuk ke Google Form-nya? Ya, kita mulai soal pertama. Ya, berikutnya. Ya, selanjutnya.
Selanjutnya, Maaf dok, seharusnya nomor 4 dulu. Gimana dok? oh nomor 4 ya. Nih, 5. Suka mau lihat sih. Ini 5. 6. 7. 8. 9. 10. Izin dokter sebelumnya, Apa? eh, untuk pengisian kelas itu pakai kelas yang dibagikan oleh eh, Korta atau pakai kelas besar dokter? Kelas besar. Alfa, beta, gamma. Oke, terima kasih dokter. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya nanti mungkin kalau suara saya agak serak karena lagi sakit tenggorokan. Baiklah kita mulai saja ya untuk bimbingan praktikum patologi klinik yang pertama. Kalau saya bisa.
Nah, nanti hari Rabu insya Allah kita semua akan melakukan praktikum patologi klinik yang pertama ya di Indralaya. Nah, ini merupakan bagian dari blok 11 indikator lab seluler. Jadi dalam praktikum patologi klinik yang akan kita lakukan nanti ada pemeriksaan hemoglobin metode Sahli, hitung eritrosit, dan jenis anemia. Pemeriksaan HB Sahli ini memang termasuk salah satu pemeriksaan yang lama ya, tapi terkadang di puskesmas masih dipakai. Nah, ini saya ngulang sekilas bahwa prinsipnya darah ditambah dengan asam, dalam hal ini HCl 0,1 N, akan membentuk asam hematin yang berwarna coklat, dan warna coklatnya ini yang terbentuk akan dibandingkan dengan warna standar. Bahan pemeriksaannya adalah darah kapiler atau darah vena dengan antikoagulan EDTA. Alat dan reagennya yang dibutuhkan yaitu hemoglobinometer Sahli, HCl 0,1 N, dan Aquades. Jadi dalam hemometer Sahli itu kalian bisa mendapatkan alat-alat yang seperti ini ya. Ada gelas yang berwarna standar ya, ini standarnya. Tabung hemometer ini yang ada dua skala yang berwarna putih dan merah. Yang kita pakai adalah skala berwarna putih dengan angka 2 sampai 22. Kemudian ada pengaduk ya, pengaduknya ini dari kaca ya, dari gelas ya. Kemudian pipet Sahli yang ini. Dia terhubung dengan eh, pipet volume Sahli ini lebih kurang 20 mikroliter ya, terhubung dengan karet. Nah, nanti di ujung karet ini bisa kita pakai disposable spat ya. Selanjutnya ada pipet pastur dan kertas saring atau kasa untuk membuang kelebihan cairannya. Jadi caranya cukup gampang ya setelah alat dan bahan kita siapkan. Nah, ini kalau dari darah kapiler kita ambil dari ujung jarinya ini dihisap ya sampai angka yang terdapat di dalam tabungnya tadi ya, tabung Sahli. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung yang sudah diisi dengan HCl 0,1 N. Kemudian kita aduk dan kita samakan dengan standar yang ada. Ya, nah ini ya, kita aduk, kita samakan sampai warnanya sama dengan standar. Itulah HB yang kita periksa. Jadi persyaratannya ya harus kalian perhatikan. Pada saat menghisap darah dengan pipet Sahli itu, kolom darahnya tidak boleh berisi dengan gelembung udara. Pemeriksaan harus dilakukan di kamar yang terang atau cahaya sehingga tampak jelas antara tabung standar dan hasil pemeriksaan kalian. Kemudian kekurangannya kurang teliti. Membacanya tidak lurus ya mata dengan tabung standar sehingga menyebabkan kesalahan besar dalam membaca hasil. Warna asam hematin yang terbentuk itu tidak stabil karena cepat berubah dan teroksidasi. Kemudian warna standarnya sendiri dapat berubah. Tabung yang dipakai tidak selalu sama isinya. Jadi tabungnya itu sebenarnya sih kalau sudah satu set itu sama ya, tapi terkadang kalau misalnya pecah, nah oleh kalian sendiri misalnya, jadi kita beli tabungnya itu di luar dari yang paketannya itu. Nah itu yang kadang tidak sama. Jumlah darah yang dipakai sedikit sekali sehingga kelebihan atau kekurangan sedikit saja bisa menyebabkan kesalahan yang besar karena kapiler tabung Sahlinya itu yang 20 mikroliter itu kecil sekali ya di volume di tengahnya itu kayak rambut. Jadi kalau misalnya kalian salah hisap atau terjadi bekuan di tengahnya itu
sulit untuk membersihkannya. Makanya pastikan darah yang akan kalian hisap itu baik kondisinya dan tidak ada gelembung. Ya, itu dalam pemeriksaan HB Sahli. Kemudian yang selanjutnya adalah hitung eritrosit. Darah utuh didilusi dengan pelarut isotonik yang memungkinkan perhitungan sel dan mencegah eritrosit lisis. Jadi pelarut isotoniknya ini khusus untuk eritrosit, sementara sel-sel lain di luar eritrosit dia akan lisis. Alat dan bahan yang dipakai yaitu alkohol 70%, kapas, hemolet, cairan hayem ya, dalam hal ini kita pakai mikroskop. Kemudian ada alat lagi yang disebut dengan hemositometer lengkap. Hemositometer lengkap itu ada kamar hitung, kaca penutup, pipet eritrosit, dan pipet karetnya. Nah, ini hemositometer yang lengkap ya. Kalian bisa lihat di dalamnya ada tabung untuk hitung eritrosit ya, yang ada bolanya berwarna merah. Kemudian ada tabung untuk hitung leukosit, dia tabungnya berwarna putih. Dan ini adalah bilik hitung yang kita sebut dengan improved Neubauer. Ya, jadi satu set ini. Hati-hati jangan sampai pecah ya nanti kalau kalian melakukan praktikum. Nah, kalau misalnya kita ambil pipetnya itu tadi, pipet eritrosit itu yang dalam hemositometer kita sebut juga dengan pipet Thoma. Nah, pipet eritrosit tadi ada bolanya yang berwarna merah ya. Kalau pipet leukosit dia berwarna putih. Nah, pipet eritrosit itu ada skalanya ya, 0,5 kemudian 101. Pipet leukosit dia juga ada skalanya 0,5 dan 1. Tapi dalam praktikum Rabu nanti kita akan melaksanakan hitung eritrosit ya. Nah, dalam pipet eritrosit itu sampel berupa darah kalian hisap sampai tanda 0,5. Kemudian kalian melakukan pengenceran dengan larutan hayem itu sampai tanda 101. Sehingga kita melakukan pengenceran sebesar 200 kali. Ya, ya jadi ingat ya pipetnya yang berwarna merah. Saya kira cukup gampang. Nah, setelah kalian campur darahnya, kalian putar-putar ya dalam bidang horizontal itu lebih kurang 8 kali. Kemudian setelah tercampur dengan baik, kalian buang kira-kira 2 sampai 4 tetes pertama dari pipet Thoma ini. Nah, kemudian tetes selanjutnya kalian teteskan di Improve Neubauer. Nah, bilik hitung Improve Neubauer ini itu terdiri dari bilik ya, bilik kecil. Kalau kalian ini ini hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Nah, bilik-bilik kecil ini terdiri dari kotak besar, kotak sedang, dan kotak kecil. Kotak besar itu yang ini ya. Nah, ini kotak besar. Ini ukurannya 1 mili dikali 1 mili. Ya, ini kotak besar. Nah, kotak sedangnya itu yang terdiri dari 25 kotak sedang. Jadi 25 itu kalau ini ya 1, 2, 3, 1, 2. Ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kotak sedangnya ini. Terdiri dari 25. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. 2, 3, 4, 5. Ya. Ini terdiri dari 25 kotak sedang. Kalau kotak sedang ini kita keluarkan seperti ini, terdiri dari 16 kotak kecil. Ini kotak kecilnya tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4. Ya, ini kotak kecilnya. Ya, jadi ini kotak besar. Kotak besarnya 1 mili kali 1 mili. Ada 25 kotak sedang. Di dalam kotak sedang ini ada 16 kotak kecil. Nah, jadi kalau bilik hitungnya itu kan kalian lihat seperti ini. Nah, bilik
eh, improve Neubauer-nya, kaca improve Neubauer. Nah, bilik hitungnya itu ada di ujungnya ini. Di ujungnya ini, ya, kalian tutup dulu dengan deglas. Setelah tutup dengan deglas, baru kalian teteskan dengan eh, pemeriksaan eritrosit yang ada di pipet toma tadi, pipet eritrosit tadi. Kalian teteskan di pinggir kaca penutup ini, nanti dia akan berjalan sendiri ke arah bilik hitung. Nah, bilik hitungnya kalau kita besarkan seperti ini tadi ya. Ini kotak besar, ini kotak sedangnya, 25 kotak sedang, dan di dalam kotak sedang ini ada 16 kotak kecil. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, ini kalau kotak kecilnya itu kita besarkan kan ada 16 tuh. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Kalau misalnya eritrositnya sudah kalian hitung di garis yang atas sama garis batas kiri, berarti garis yang bawah sama batas kanan, jika ada eritrosit itu tidak dihitung. Ya, seperti ini. Jadi kalau kayak gini yang merah-merah ini yang kalian hitung, sementara yang putih yang masuk ke dalam ini tidak dihitung kembali. Ya, itu cara hitungnya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini ya, cara hitung eritrosit. Sel yang terhitung dikali faktor dilusi per area dalam milimeter kubik, tinggi kamar hitung 0,1 milimeter. Nah, nanti dapatnya seperti ini. Hitung eritrosit, sel yang terhitung dikali 200 dikali 10 kali 5. Atau sel yang terhitung dikali 10.000. Itu gampangnya ya. Tapi rumus aslinya seperti ini. Ya. Dan jangan lupa juga kalau hitung eritrosit ya, kita hanya 5 kotak sedang yang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak semua kotak yang kita hitung. Ya, makanya kita dapat dari rumusnya ini tadi adalah 5. Ini 5 bidang sedang. Kita hitung ya, 5 dikali 1/5 kali 1/5. Ini adalah tinggi kamar hitungnya tadi. Kemudian jadi kita naikkan ke atas ya, 5/25 jadi 1/5, 5-nya naik ke atas. Sehingga dapat rumusnya seperti ini. Sel yang terhitung dikali 10.000. Saya kira cukup gampang ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis anemia. Jenis-jenis anemia itu nanti ada indeks eritrosit. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah jadi dokter, kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium, nanti di hasil labnya itu keluar indeks eritrosit, MCV, MCH, MCAC. Ya, jadi MCV, min corpusculum volume, itu merupakan dari rata volume eritrosit, ya, nilai normalnya 82 sampai 92 femtoliter. Kalau MCH, rata jumlah Hb per eritrosit, nilainya 27 sampai 31 pikogram. Kalau MCHC, min corpusculum erythrocyte concentrate, itu ya normalnya 32 sampai 36 gram per desiliter. Kita melihat indeks eritrositnya berdasarkan MCV sama MCHC biasanya. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil, itu dianggap mikrositik, kalau besar makrositik, kalau dalam batas ring ini kita sebut dengan normositik. Nah, MCV itu menunjukkan rata volume eritrosit dalam satuan femtoliter. Jadi rumusnya HT dalam persentase, kemudian per RBC itu dalam satuan 10 per pangkat 6 kali mikroliter dikali 10. Itu dianggap sama dengan ukuran eritrosit. Jadi kalau misalnya hemotrokritnya 45%, RBC-nya 5 juta, jadi rumusnya 45 dikali 10/5 dapatlah 90 femtoliter. Berarti dia adalah normositik. Kalau MCH,
itu menunjukkan rata berat hemoglobin dalam satu eritrosit ya berbanding terbalik dengan ukuran sentral pallor ya ini. Jadi rumusnya HB per RBC dikali 10 ya. Kalau yang tadi itu MCH dia pakai MCV dia HT, kalau MCH dia pakai hemoglobin. Nah ya, 15 dikali 10 per 5 RBC-nya jangan lupa dalam juta. Nah, ini dapatnya 30 pikogram. Kemudian MCHC HB per HT dikali 100. Jadi 15 misalnya kalau HB-nya 15, hematokritnya 45, 15 dikali 100 per 45, nah itu sama dengan 33,3 gram per desiliter. Saya kira cukup gampang ya apa perhitungan-perhitungan yang ada di indeks eritrosit ini, apalagi sekarang ini sudah pakai analyzer, dia langsung menghitung sendiri. Jadi nanti adik-adik sudah langsung lihat terima nilai MCV, MCH, MCHC-nya. Sehingga bisa langsung kita masukkan, oh ini anemianya mikrositik, hipokromik, atau anemianya makrositik, atau anemianya normositik, normokromik. Saya kira cukup gampang ya praktikumnya nanti. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Ya, mungkin yang nanti kesulitannya adalah mencari bilik hitung biasanya yang paling agak crowded karena kadang mikroskopnya sendiri, lensanya sendiri kadang sudah lama ya, atau kotor sehingga tampilan-tampilan eritrositnya juga tidak tampak jelas biasanya gitu. Mencari bilik hitungnya juga mungkin ya. Kalau dalam mencari bilik hitungnya sendiri, kita harus direndahkan dulu kondensornya. Jadi yang tempat eh, kacanya itu kita rendahkan dulu, kita pakai pembesaran kecil dengan cahaya yang cukup kecil. Nanti setelah kita dapat kotaknya itu, baru kita naikkan ke atas ya kondensornya, kemudian baru kita pakai pembesaran yang cukup besar. Sehingga kita bisa melakukan hitung eritrosit ya, jadi pakai pembesaran yang cukup besar. Mungkin adik-adik kalau misalnya kurang jelas bisa lihat di YouTube ya, cukup banyak cara hitung eritrosit supaya nanti pas praktikum sudah langsung tahu apa yang harus dilakukan karena nanti akan per kelompok. Jadi saya harap per kelompok itu ada yang melakukan pemeriksaan HB, ada yang pemeriksaan eritrosit, dan ada yang melakukan indeks eritrosit, indeks eritrosit ya perhitungan sehingga semuanya berjalan paralel. Nanti kalau misalnya ada waktu baru diputar dalam satu kelompoknya itu. Jadi tidak menghabiskan waktu kalian. Nah, ya, ada yang kurang jelas? Izin bertanya dokter, Ya. untuk kuis yang pretest tadi, apakah masih bisa untuk ngirim jawaban dokter? Soalnya tadi ada laporan dari beberapa teman kelas, kalau sudah ditutup dokter dan ada beberapa yang terkendala sinyal tadi dokter. Terima kasih sudah dokter. Ya, coba aja kirim masih bisa nggak? Dan coba aja kirim sekarang. Nanti biasanya Pak Indra akan memberikan daftar nama ke saya siapa saja yang namanya tidak ikut kuis. Oh, Nah, baik itu. dokter.
Soalnya tadi Ya. kata teman saya sudah ditutup dokter, jadi tidak bisa kirim lagi dokter. Begitu. Oh gitu. Ya nanti kita lihat hari Rabu nanti ya siapa yang namanya eh, ada gitu. Mungkin kendala sinyal atau seperti apa. Ya. Nanti kita panggil siswanya kalau yang namanya nggak ada. Kendalanya di mana? Oke. Baik, terima kasih dokter. Karena kalau memang siswanya 241, ini ada 234. Berarti yang nggak ikut sekitar 10 orang ini kemungkinan. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, karena praktikum 1 cukup mudah ya. Eh, saya akhiri dulu bimbingan praktikum untuk PK1. Saya harap nanti adik-adik sudah tahu apa yang harus dilakukan pada hari Rabu nanti ya di Indralaya. Kalau belum plebotomi kan ya, belum bisa ngambil darah ya. Nah, nanti bawa ya mungkin Hanskun ada ya kita siapkan tapi takutnya nanti kurang. Kita akan bawa darah dari pasien, jadi ya tetap pakai handskun dengan memperhatikan keselamatan ya. Karena darah pasien kita nggak tahu ada penyakit apa. Jadi nanti dalam pengambilan untuk pemeriksaan HB dan eritrosit, saya harap dilakukan dengan hati-hati. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup bimbingan praktikum malam ini. Semoga bermanfaat yang sudah saya berikan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok.